Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahrihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu agama berkenaan dengan peluang kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dengan datang ke pengajian, menambah ilmu agama, maka peluang kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala semakin besar. Karena satu-satunya jalan masuk surganya Allah adalah dengan ilmu agama. Satu-satunya jalan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelumnya saya sampaikan sedikit bahwasanya dulu kita belajar, masih ingat kitabnya betul Pak? Bulughul Maram ya, Bulughul Maram. Tapi di pertemuan terakhir itu sebetulnya kita sudah menyelesaikan satu bab ya. Dan saya juga baru ingat kalau Kitabul Jami' di bab Bulughul Maram itu kita sudah kaji selama kurang lebih 3 tahun. Mungkin yang pertama-tama istiqomah ikut sampai sekarang itu Bulughul Maram kita sudah kaji selama 3 tahun Bapak Ibu semua. Artinya itu waktu yang lumayan lama. Dan kemarin terakhir itu sepertinya kalau tidak salah kita sudah menyelesaikan salah satu bab dari kitab Bulughul Maram. Saya mau teruskan. Saya berpikir mungkin ini waktunya kita pindah tema Bapak Ibu semuanya. Ya, bukan kita tidak belajar kitab Bulughul Maram lagi. Ya, saya ingin ada sebuah hal baru yang kita pelajari yang mungkin bisa jadi itu lebih penting ya, daripada kitab Bulughul Maram itu sendiri. Kemudian yang kedua, insya Allah mulai hari ini dan Rabu-Rabu yang akan datang ketika jadwal saya usahakan untuk istiqomah mengaji tafsir Bapak Ibu semua, tafsir. Karena saya punya anggapan kalau panjenengan semuanya yang sudah istiqomah ngaji di sini, menuntut ilmu agama di masjid ini, itu insya Allah ya, kita bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ya, mau bagaimanapun Al-Quran adalah ya, itu kalamullah. Ya. Jembatan antara Allah dan manusia terdekat itu adalah dengan Quran. Kita tidak bisa melihat Allah, nggak bisa. Kita tidak bisa mendengar suara Allah, tidak bisa.
tapi kita bisa membaca dan mempelajari kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu kalam Allah yang kalau kita tarik kesimpulan itu yang paling dekat antara Allah dengan seorang hamba. Jarak terdekat itu dengan Quran. Karena ini bentuk kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Quran. Ya, jadi dan saya izin memulai dari surat yang paling bawah, yaitu Juz Amma, surat apa? An-Nas. Kita insya Allah awali dari surat An-Nas. Itu alasan saya yang kedua. Jadi kenapa saya pilih Juz 30? Ya, mudah-mudahan karena insya Allah saya yakini panjenengan semuanya ketika melaksanakan sholat sunnah, salah satu surat yang paling sering panjenengan ambil untuk dimasukkan ke dalam bacaan sholat adalah surat dari Juz Amma, khususnya surat-surat yang ayatnya itu pendek. Ya nggak masalah juga nih. Ya, itu merupakan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa saya ingin mengajak panjenengan untuk mengaji tafsir Al-Quran ini, karena memang basic saya, fokus belajar saya dulu sampai kuliah pun itu fokus saya memang tafsir, bukan hadis sebetulnya. Karena kita sering belajar hadis 3 tahun, konsentrasi saya itu sebetulnya ada pada tafsir Al-Quran. Karena kuliah pun saya juga jurusan tafsir. Maka ada sedikit mungkin yang nantinya kalau ilmu ini saya tidak sampaikan kepada panjenengan semuanya, ini beban juga bagi saya. Maka tidak heran hadirin jamaah sekalian, saya mendampingi beberapa kajian itu mungkin sekitar 3 atau 4 kalau sama ini, itu semuanya tentang tafsir Al-Quran. Yang hadis itu kan sedikit. Kebanyakan tempat-tempat itu yang istiqomah setiap pekan itu kebanyakan semuanya tentang tafsir Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana nanti akan membedakan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu kita baca, kita dapat pahala. Tapi kalau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita baca, nggak dapat apa-apa. Itulah status Al-Quran, itu nomor 1 di dalam agama Islam. Bawahnya baru hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan ngaji Al-Quran itu berpahala, tapi kalau panjenengan membaca hadis saja, ada selembaran hadis, kitab, buku panjenengan baca saja, nggak dapat pahala. Karena statusnya beda. Hadis itu dari Nabi, kalau Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya masuk, saya jelaskan dulu terlebih mengenai tentang Quran dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah terjemahan. Dan tafsir itu berbeda dengan terjemahan. Kalau terjemahan itu hanya menyalin bahasa Arab ke bahasa Indonesia contohnya, tapi kalau tafsir itu lebih kepada menjelaskan sebuah kata atau kalimat tertentu. Jadi panjenengan yang berpahala itu membaca Al-Quran, bukan membaca terjemah Al-Quran. Maka di dalam ilmu agama membaca Al-Quran itu harus panjenengan bisa, sudah nggak bisa digantikan lagi. Kalau panjenengan, Ustadz saya nggak bisa membagi warisan sesuai dengan Islam, bisa diwakilkan oleh orang lain yang paham. Minta bantuan orang lain nggak bisa. Tapi kalau baca Al-Quran, saya nggak bisa baca Ustadz, saya wakilkan, nggak bisa. Ya harus belajar Al-Quran, belajar baca. Jangan sampai kita nggak bisa baca Quran itu dianggap sesuatu yang boleh dirawat.
ketidakbisaan kita baca Quran itu jangan dirawat Bapak Ibu semuanya, dipaksa bisa. Dan ya saya di sini bukan tentang membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran panjenengan nanti bisa privat kalau bisa lebih cepat caranya, atau bisa kursus di tempat-tempat tertentu atau mendatangkan guru-guru tertentu itu bisa lebih cepat. Tapi di Rabu malam Kamis insya Allah ini ketika jadwal saya akan fokus mengaji dan mengkaji tafsir dari surat ataupun ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi istilah mushaf. Pernah dengar nggak Bapak Ibu semua? Mushaf. Mushaf itu adalah bentuk fisik cetakan Al-Quran, itu namanya mushaf. Kalau Al-Quran itu isi yang ada di dalam mushaf. Maka kalau panjenengan ke toko buku, Pak, saya beli Al-Quran, itu kira-kira bener mboten niku? Ya panjenengan dikasih isinya saja, nggak ada fisiknya. Karena Al-Quran itu isi yang ada di dalam mushaf. Kalau mushaf itu ada di pojok itu, cetakan tebal juz 1 sampai juz 30, itu namanya mushaf Al-Quran. Jadi yang betul itu aslinya saya beli mushaf Al-Quran baru dikasih. Nah, kalau Al-Quran itu isinya saja. Ini beberapa hal yang mungkin kita sering kurang paham atau karena keterbatasan ilmu dari kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya awali hari ini dengan surat An-Nas. Sudah hafal semuanya nggih? Insya Allah surat An-Nas sudah hafal semuanya. Surat An-Nas itu hadirin jamaah sekalian, merupakan surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang sistemnya itu satu pasang, yaitu bersamaan dengan surat Al-Falaq. Turunnya bareng. Dan jarang ada surat yang seperti ini. Mungkin Al-Falaq dan An-Nas satu-satunya pasang surat yang turun sekaligus kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kalau kita belajar tafsir, unik sekali nih. Al-Quran itu dari semua penjuru kalau kita kaji namanya mukjizat ya. Semuanya mengandung sisi-sisi yang luar biasa. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Surat An-Nas itu adalah surat yang Allah turunkan di kota Mekah. Maka kita sering ada istilah surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang Allah turunkan saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah. Tapi kalau surat Madaniyah kebalikannya, berarti surat yang Allah turunkan saat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah di kota Madinah. Kurang tepat bila diartikan surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Mekah, kurang tepat. Karena ini dari kurun waktunya, bukan tempatnya. Dan kurang tepat juga kalau surat Madaniyah itu Allah turunkan pasti di kota Madinah, tidak. Karena ada surat Madaniyah yang Allah turunkan di kota Taif misalkan. Di tempat namanya Arafah misalkan. Suratnya Madaniyah, tapi turunnya bukan di Madinah, melainkan di Arafah. Surat An-Nasr namanya, Idza Jaa. Itu kan diturunkannya di Arafah, dekat dengan kota Mekah, tapi namanya surat Madaniyah. Ya. Untuk apa belajar seperti ini? Agar tahu, oh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerima ayat ini, surat ini, kondisi beliau sedang seperti ini.
Maka kita kenal dengan istilah asbabun nuzul. Kita bahas dari asbabun nuzulnya terlebih dahulu. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini memiliki asbabun nuzul yang sangat terkenal. Mungkin panjenengan pernah dengar ceritanya. Asbabun nuzul itu peristiwa kejadian yang menyebabkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat atau ayat tertentu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asbabun nuzul, latar belakang. Mengapa toh Allah itu menurunkan Al-Qur'an? Itu asbabun nuzul. Al-Falaq dan An-Nas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan yang luar biasa. Salah satu kesulitan yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara khusus adalah ketika beliau menerima gangguan sihir dari seorang pemuda Yahudi bernama Labid al-A'sam. Nabi Muhammad itu disantet, yang menyebabkan pikiran beliau seolah-olah dalam beberapa riwayat tafsir itu mendatangi istrinya, tapi sebetulnya bukan. Itu hanya gangguan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad melalui perantara sihir yang diberikan oleh Labid al-A'sam. Ada yang menyebutkan orang Yahudi, ada yang menyebutkan orang munafik dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad itu disihir. Maksud Nabi disihir? Iya. Nabi Muhammad kena sihir yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat kasihan terhadap Nabi Muhammad. Pada saat kondisi Nabi Muhammad disihir itulah Allah Subhanahu wa taala meminta malaikat Jibril turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus membawa 2 surat yang sangat mulia untuk meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam cerita yang lain hadirin jamaah sekalian, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disihir dan bagaimana perantaranya? Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin sedang berjalan atau apa, kemudian salah satu helai rambut beliau itu jatuh. Rambutnya Nabi Muhammad yang jatuh ini diambil oleh Labid al-A'sam, seorang penyihir yang sangat terkenal. Kemudian dijadikan sebagai media untuk menyihir atau guna-guna mengirim sesuatu keburukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disihir Nabi Muhammad. Dalam cerita yang lain, rambut Nabi Muhammad itu ditutup dengan kain putih dan diikat sebanyak 11 ikatan oleh Labid al-A'sam. Kemudian rambutnya itu dimasukkan ke dalam sumur yang tua. Itu sebagai media sihirnya Labid al-A'sam kepada Nabi. Untuk mencelakai Nabi sebetulnya. Karena Nabi Muhammad hidupnya selalu diawasi oleh Allah, dikontrol dengan wahyu, maka ketika melihat seperti itu Allah harus turun tangan. Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawa 2 surat Al-Falaq dan An-Nas yang jumlah ayatnya berapa? 6 dan 5. Kalau dijumlah 11, sesuai dengan ikatan yang ada pada namanya buhul, media sihir yang dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Saat dibaca malaikat Jibril ayat pertama, maka ikatan yang mengikat rambut Nabi Muhammad itu lepas. Dan semua media sihir itu lepas setelah malaikat Jibril membaca surat Al-Falaq sampai surat An-Nas. Persis jumlahnya 11 ikatan sihir di situ. Dan secara umum hadirin jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadani suratani muawidatani.
Surat An-Nas dan Al-Falaq ini adalah surat perlindungan terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau panjenengan ingin berlindung kepada Allah, salah satu cara terbaik yang panjenengan bisa lakukan adalah membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dibacanya? Ada 3 waktu. Rasulullah istiqomah membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan ditambah surat Al-Ikhlas dalam 3 waktu. Yang pertama saat zikir pagi, setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit, syuruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat zikir sore, setelah selesai sholat asar sampai adzan maghrib. Baca surat ini kalau ada waktu. Dan yang ketiga, kalau pengen kita terhindar dari segala macam sihir dan keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini pada saat kita mau tidur. Jadi ada 3 kondisi atau 3 waktu yang memberikan hukum sunnah kita harus membaca surat Al-Falaq dan An-Nas di waktu yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau ada kesempatan, tapi ya harus disempat-sempatin ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Gampang. Apalagi yang punya anak kecil, rutin-rutin untuk membacakan 3 surat ini, karena ayat ini sering dipakai sebagai media ruqyah untuk mengobati seorang yang mengalami gangguan spiritual dan lain sebagainya. 3 surat ini 3 surat istimewa di dalam ruqyah, karena Nabi Muhammad diruqyah malaikat Jibril menggunakan Al-Falaq dan An-Nas sesuai dengan isinya, sesuai dengan isinya. Karena surat ini berisi mutlak tentang perlindungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil nas. Qul, katakanlah, a'udzu, saya berlindung, Rabbin nas, kepada Tuhan manusia. Dan kita sering dengar trikul, trikul, meskipun istilah itu tidak ada di dalam kamus bahasa Arab tapi 3 surat ini menjadi surat perlindungan kita dari segala keburukan di dunia ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu tidak hanya menciptakan yang baik saja, Allah juga menciptakan sesuatu yang buruk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan dan apa-apa yang telah engkau ciptakan. Jadi Allah itu tidak hanya menciptakan kebaikan, keburukan pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa keburukan diciptakan? Supaya kita minta perlindungan kepada yang menciptakan keburukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kalau panjenengan bisa rutin membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas di 3 waktu yang sudah saya sebutkan tadi. Rabbin nas, Rabbun itu maknanya adalah Rabb itu sebetulnya kurang tepat kalau diartikan Tuhan. Itulah kenapa terjemahan yang ada di dalam Al-Quran itu terkadang berbeda-beda. Rabbun itu kalau dalam bahasa Arab terkaitnya adalah dengan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Rabbun nas itu adalah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mendidik manusia, menciptakan manusia, mengatur manusia, dan menentukan kehidupan terakhir manusia. Itu Rabbin nas.
Ayat yang kedua, Malikin Nas. An-Nas ayat 1, 2, 3 itu kenalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah pengen kenalan dengan kita. Allah menyebutkan sifatnya. Yang pertama, aku ini adalah Rabbun Nas, yang mengatur manusia. Kurang kenal lagi, ditambahi ayat yang kedua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Malikin Nas. Kata Allah, saya ini yang merajai manusia. Kalau di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ada Malik, mimnya panjang. Kalau di surat An-Nas, Maliki, mimnya pendek. Kalau Maliki Yaumiddin itu artinya pemilik. Allah itu Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat. Allah itu juga Malikin Nas, yang merajai manusia. Jadi kekuasaan Allah mendominasi di semua makhluknya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak hanya raja, tapi Allah itu sekaligus menjadi pemilik kita semuanya. Kita itu dimiliki Allah. Kalau manusia itu kadang dia raja tapi dia nggak bisa memiliki. Contoh misalkan presiden. Presiden itu ya pemimpin ya di sini. Tapi apakah presiden itu mempunyai negara ini? Tidak. Terbatas sifat manusia. Ada juga orang yang mempunyai, orang yang memiliki, tapi dia tidak bisa menguasai. Ada. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Malik, seorang Tuhan yang memiliki manusia, memiliki segala apa yang ada di alam semesta ini, sekaligus Allah sebagai Malikin Nas. Dia raja dari segala raja yang ada di dunia ini. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kurang kenal lagi dengan Allah, ditambah ayat yang ketiga. Kenapa? Ilahin Nas. Allah itu ilahnya manusia. Nah, ilah ini lebih cocok diartikan sebagai Tuhan. Kalau Rabbun, sisi lain dari Tuhan, yaitu Tuhan yang memiliki sifatnya, memelihara, menciptakan, mengatur, dan lain sebagainya. Tapi kalau ilahin nas, Allah itu merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh kita semuanya sebagai manusia. Maka salah satu pahala besar yang bisa kita jadikan sebagai kunci untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pahala menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pahala yang sangat besar. Tauhid itu pahalanya sudah sangat besar. Jaminannya, hadiahnya bukan hadiah biasa-biasa, tapi tauhid itu merupakan kunci masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang hidupnya Islam, meninggalnya dalam kondisi Islam, la ilaha illallah, menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan oleh Allah dia akan masuk surga. Ini surat An-Nas yang berisikan tentang kenalan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hambanya. Dan surat An-Nas ini bukan surat terakhir yang diturunkan, betul. Karena ayat yang terakhir diturunkan adalah surat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan semua ajaran agama. Tapi kalau surat An-Nas dulu awal diturunkan oleh Allah, tapi dalam susunan Al-Quran surat ini berada di paling akhir dalam susunan Mushaf Utsmani. Jadi itulah perkenalan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Ilahin Nas.
Dilanjutkan alat selanjutnya, pripun? Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ini adalah salah satu inti dari surat An-Nas. Ayat 1, 2, 3 kita minta perlindungannya kepada Allah. Minta perlindungan untuk apa? Dijawab oleh Allah di ayat yang keempat. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari waswasil khannas. Was-was itu adalah setan, khannas itu salah satu sifat yang ada di dalam setan. Ya, setan itu salah satu sifatnya adalah khonasa. Khonasa itu dia suka sembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu pinter menggoda manusia. Setan itu juga pinter sembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surat ini, beliau mengatakan bahwasanya setan itu kalau ada di dalam tubuh manusia, idza dzakarallah fa khonasa. Ketika seorang itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, setan itu sembunyi. Ya, jadi ketika ketakwaan, keimanan kita lagi bagus-bagusnya, ibadah kita lagi baik, maksiat kita tinggalkan sejauh-jauhnya, maka di kondisi itu setan khonasa, sembunyi. Tapi kalau kita suka maksiat, ya, ada waktu luang maksiat, maka setan itu menguasai tubuh kita. Itulah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan masuk di pembuluh darah kita setan itu. Saking halusnya merayu manusia. Enggak kelihatan, enggak bisa dirasakan, tapi efeknya ada. Ghaib memang, karena sesuatu yang ghaib itu tidak bisa terlihat, tapi kehadirannya bisa kita rasakan. Ya contohnya kita kadang malas dan lain sebagainya, kurang motivasi. Ada peluang maksiat, kita ingin untuk jalan tersebut. Nah, itu keberadaan setan berarti ada di dalam tubuh kita. Maka salah satu cara perlindungan terbaik ya, supaya kita dijauhkan dari godaan setan adalah dengan membaca surat An-Nas dan Al-Falaq ini tadi. Ya. Jadi kalau ada khususnya malas dalam ibadah, ya, salah satu obatnya ya surat ini. Supaya setan itu pergi dari kita. Namanya mu'awidhatain, 2 perlindungan yang sudah dijamin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jaminan nih. An-Nas dan Al-Falaq ini sudah jaminan. Semakin sering kita membaca 2 surat ini, ya, maka kita akan terhindar dari alladzi waswisu fi sudurin. Nah, setan itu pinter luar biasa. Dia punya pengalaman track record yang sangat panjang menggoda manusia. Dari kapan menggoda manusia? Nabi Adam sampai sekarang kita bisa bayangkan. Dan kalau setan itu tidak meninggal, bagaimana banyak pengalaman dan ilmu untuk menggoda manusia. Ya. Berkembang teknologi yang pasti bisa. Tinggal belajar saja. Kita yang kalah dengan setan mungkin. Selalu perkembangan zaman setan akan terus ya. Dia akan belajar menggoda dan terus sampai ke titik terakhir, yaitu membawa manusia masuk ke dalam neraka. Begitu pula saat mengusir Adam alaihi salatu wassalam dari surga, laki-laki itu adalah setan. Dan ketika setan atau iblis itu menggoda Nabi Adam, bukan kemudian langsung disuruh makan buah khuldi, tidak. Tapi setan itu riset terlebih dahulu. Sebelum makan buah khuldi itu Adam sudah digoda oleh iblis.
tapi nggak mempan. Adam masih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digoda oleh kemaksiatan yang lain saat berada di surga, nggak mempan Nabi Adam. Tapi namanya iblis, setan itu selalu punya cara untuk menggoda manusia. Dan riset, Nabi Adam ini mungkin lemahnya dari sisi makanan. Digoda supaya makan buah khuldi, buah keabadian. Dimakan Nabi Adam, masuk ke dalam godaan setan. Kemudian Nabi Adam dipindah dari surga ke dunia atau ke bumi ini. Jadi salah satu hal besar, musuh terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jelaskan, innahu aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata dan musuh terbesar yang dimiliki oleh umat Islam. Karena salah satu sifatnya khonnas, dia pintar sembunyi. Dia masuk pelan-pelan, dan yang paling bahaya adalah menjadikan kemaksiatan itu seolah dia baik-baik saja. Itu yang sangat pintar lah. Dan dia bisa mengungkit amalan-amalan yang kita kerjakan supaya timbul riya, kemudian amalan itu hilang. Saat ada, nggak ada habisnya. Mungkin kita ketika menjalankan sholat tahajud berat untuk bangun. Kita bisa bangun, setan cari cara lain bagaimana supaya tidak wudhu. Kita sudah wudhu, setan punya cara lain bagaimana agar kita tidak sholat. Kita sudah sholat, setan masih punya cara lain, yaitu bagaimana kita memberitahu orang-orang kalau kita sholat tahajud. Kita sholat tahajud tidak diceritakan oleh orang lain, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang, setan masih ingat akan hal itu. Diungkit lagi kebaikan-kebaikan kita supaya diceritakan kepada orang lain. Timbul riya, kemudian amalan kita hilang. Seperti itu terus. Maka sifatnya itu khonnas, liciknya luar biasa. Kadang kan ada orang seperti itu, kadang ada orang yang misalkan ada anak yang dirawat oleh bapak atau orang tua asuh, dari kecil sampai kuliah misalkan, dia ikhlas merawatnya sampai kuliah, akhirnya dia sukses, dirawat oleh orang tua asuh, biayai lain sebagainya, anaknya sukses. Dia ikhlas merawatnya. Setelah dia anak itu sukses 10 tahun, 20 tahun, setan mengingatkan hal itu. Sampaikan kepada orang-orang, dulu kamu yang merawat itu. Sampaikan, itu dulu saya rawat, sekarang sukses. Hilang sudah. Makanya baca surat An-Nas dan surat Al-Falaq untuk meminimalisir gangguan dan godaan setan yang ada di dalam diri kita. Maka surat An-Nas ini perlindungan dari sisi dalam tubuh kita. Nanti kalau surat Al-Falaq yang besok insya Allah akan kita sampaikan, itu perlindungan dari luar, bahaya-bahaya, musibah, itu ada dalam surat Al-Falaq. Tapi kalau surat An-Nas ini murni perlindungan seorang hamba kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surat ini dengan minal jinnati wan nas. Jin itu berbeda dengan iblis dan setan. Kalau jin itu Allah sebutkan wa anna minal muslimun. Ada sebagian jin itu yang minas solihin. Ada sebagian jin itu yang soleh, dan jin yang kurang baik, bukan kurang baik, tapi tidak baik, yang mengganggu manusia, itu namanya setan. Rajanya setan itu namanya
iblis. Itu puncak ya kedudukan setan, itu iblis. Jadi itu berbeda antara jin, setan dan iblis. Maka kita kenal dengan ada sebutan ifrit dan lain sebagainya, ada nama-nama jin. Karena jin itu juga ditokoh-tokohkan seperti manusia. Dia punya derajat-derajat yang ada yang kedudukannya tinggi, ada kemudian yang anak buah itu yang ya, macam-macam. Kan mereka juga punya cara menggoda manusia dengan kedudukan yang mereka miliki. Kalau ada imannya yang sangat kuat, maka yang menggoda adalah iblis-iblis yang punya kedudukan yang sangat profesional lah untuk menggoda manusia. Kalau yang anak kecil-kecil itu ya sesuai iblisnya, memang seperti itu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bahwa sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk Rabu-Rabu yang akan datang kita akan belajar banyak tentang tafsir Al-Quran, khususnya di juz amma. Karena harapan kami adalah ketika panjenengan semuanya sholat sunnah ataupun sholat wajib yang imamnya membaca surat-surat pendek, ya, kalau kita tahu makna sekaligus tafsirnya, itu insya Allah akan menambah kekhusyuan kita di dalam sholat. Pasti insya Allah. Ada imamnya membaca surat An-Nas, oh ini surat tentang perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak tahu artinya, bahkan nggak tahu tafsirnya, ya hanya didengarkan saja, khusyuk ya. Tapi tingkat kekhusyuan bisa naik kalau kita faham maknanya, faham tafsirnya sekaligus, dan faham kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.